billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqat alladzi tatlubu amamaka wala tabarrajat dawahirul muqawwanat illa wanadathu haqaiquha innama nahnu fitnatum fala takfur. Tidak menghendaki oleh cita-cita kuat orang salih, orang yang berjalan hati untuk sampai pada Allah, bahwa ia berhenti di sisi barang yang dibukakan barang itu untuknya, kecuali padahal memanggil akannya oleh panggilan hakikat. Katanya bermula alladzi yang kau tuntut masih ada di depan engkau dan tidak mendapatkan sekalian muqawwanat yang zahir, kecuali memanggil akannya seorang oleh hakikatnya muqawwanat dengan katanya innama nahnu fitnah, hanya saja kami untuk kamu itu fitnah, maka jangan engkau kufur. Makna yang dimaksud adalah pertama-tama apabila Allah membuka kepada mereka orang saleh akan ilmu dan ma'rifah, sehingga mendapatkan ia perkara yang tersembunyi daripada perkara-perkara gaib yang tak didapatkan oleh indera yang zahir. Apabila Allah membukakan kepadanya ilmu dan ma'rifah, maka jangan sekali-kali ia berhenti hanya sampai di situ. Jangan sekali-kali ia berhenti sampai di situ, karena hal apa yang terbuka untuknya, hal itu berkata kepada orang tersebut dengan lisan hal. Katanya bahwa barang yang kau tuntut ada di depan engkau, engkau belum sampai. Ya, yang lebih mudah untuk kita pahami, bila kita sudah mendapatkan satu pengetahuan agama, maka beta padakan yang kata tepunyan, karena di kenyan banyak pengetahuan yang lain. Beta persip etnan
bila Allah kagebi kepada getanyo saboh bagawa dari makrifah be tapio hinan be tapesip etnan, tapi bersungguh-sungguhlah berusaha, bersungguh-sungguhlah belajar, karena di depanmu banyak pembahagian-pembahagian yang lain daripada makrifah yang Allah belum membuka untuk engkau. Nah, wate karena bacut ilme be dapur sip etnan iku mentang le ilme, maka wate tak dapatkan suatu pengetahuan tajok kesimpulan bahwa aku bodoh. Makin letatupuan makin jelas bahwa kita banyak bodoh. Kun Imam Syafi'i radhiyallahu an, makin bertambah ilmuku, makin jelas padaku bahwa aku amat sangat bodoh. Maka dapet sip yang kana dibanci dabut jaju lagi pesan oleh Rasul utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, minta ilmu mulai dari manya sampai mati. Minta ilmu itu ibadat. Dalam Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadat menyembah Tuhanmu hingga datang kepadamu mati. Ya. Nyamban. Seberapa yang sudah engkau tahu, di depanmu masih banyak. Seberapa makrifah yang sudah Allah berikan kepadamu, di depanmu masih banyak. Maka beta pesip yang kana, karena ilmu atau makrifah yang kana bak getanyot tip saat ia menyeru ipegah bak getanyo dengan lisan hal, kan lisan makal, meo lisan makal deh bak penyuang denyohan menyona tak semike tarumpa menyohana udip ate hanu tumai wadaikun oleh ilmu yang kana bak tayo, oleh makrifah yang kana bak tanyo alladzi tatlubu amamaka. Bermula alladzi yang kau tuntut masih ada di depanmu. Kon etnan kabeh maka be tapsib. Wala tabarrajat dawahirul muqawwanat, hana tarumpok saboh makhluk muqawwanat yang Allah ciptakan, yang diberikan oleh Allah kepada getanyo, yang tak pandang itu suatu kemuliaan, kecuali muqawwanat yang Allah berikan kepada getanyo tiap saat menyeru terhadap tayo. Kiban dipegah innama nahnu fitnah, kami untuk kamu itu fitnah.
maka jangan kami jadi sabab kamu lupa pada Allah. Jangan kami jadi sabab engkau kufur terhadap Allah, kufur nikmatnya atau kufur akidah. Na'udzubillah. Bagi mereka orang-orang makrifah, orang saleh, kadang Allah berikan kharikul adat, yaitu kuntanyo keramat, gebi keramat ke mereka, keramat yang dijikalan oleh makhluk, karamah yang bentuknya bentuk sihir tapi kan bandi keramat gitu. Lagi itu Allah memberikan kepada seorang saleh, bila ada orang yang menyakitinya dengan lidah, lidahnya jadi kaku, keras, menyona urang carut gaknyan, maka keruh lidah tu. Menyona urang cok atra gaknyan, halpa itu biat itu. Ya, karamah yang semacam itu bila Allah memberikan kepada seorang daripada hambanya, karamahnya tiap saat berkata kepada orang yang mendapatkan keramat itu, wadaikun innama nahnu fitnah, kami untukmu fitnah, wala takfur, ya, kami keramat yang Allah beri kata itu adalah fitnah. Fitnah apabila engkau lupa pada Allah yang memberi, kau binasa. Apabila engkau berbangga dengannya, engkau binasa. Bila membuat engkau lupa terhadap Allah, kau binasa. Bila engkau ujub dengannya, engkau itu binasa. Nyan ke mereka menyota tret bacu tu nyak truh bak ideo, karena ideo hana keramat tu. Apabila Allah memberikan kepada getanyo bahagian dunia, bahagian nafsu daripada kekayaan, ikun le kaya neo, le kekayaan tanyo bak tanyo tipuroi pegah. Innama nahnu fitnah, kami untukmu fitnah. Bila engkau tak berhati-hati dengan kami, kau binasa. Apabila Allah gebi kepada getanyo kedudukan, pangkat manyang dalam dunia, pangkatnya tipurau, ikun bak getanyo dengan lisan hal, mempunyung anda tadi ngati derempak, mempunyung anda tadi ngan akai tatume, ikun bak getanyo innama nahnu fitnah, kami ini untukmu fitnah. Kalau engkau tidak hati-hati, kau binasa dengan sebab kami. Ubina yang Allah beri kepada getanyo daripada bulung nafsu itu adalah fitnah. Dan ji ipegah bak tanyo tapi tip urawa, tip malam. Asai tanyo berhadapan dengannya, ia mengingatkan tanyo. Pegah bak tanyo, hai, long kegata fitnah. Nah kameng tu,
Kameng ipegahai lung ke gada fitnah. Bek ngan wap lung tua Tuhan. Bek ngan wap lung tinggal ibadat. Bek ngan wap lung jatuh gada lamazid. Bek ngan wap lung jerat tinggal lang kubu. Tak pelara lumo kaya nyanci pegah watnya. Ai lung fitnah. Na keluarga lagi nyancit walau ngelidah hanai pegah. Tapi halnya selalu mengingatkan tayo. Pegah bak tayo hai long keluarga drone fitnah kerawone. Menyo hana betoi nuruh long hana betoi bersikap ngelong drone jut kebinasaan ngan wap long. Maka kadangkala ayah ngan anu jut kebinasa, mak ngan anu jut kebinasa, lakau ngan purmo jut kebinasa, nyamban. Maka kesimpulan putu daripada Ibnu Athaillah, andai Allah gebuka kegetayo saboh pintu ilmiah, pintu ma'rifah, maka bek tapusip etnan iku mantang le mantang luah mantang banyak. Jangan kau berhenti sampai di situ. Tatret bercutu. Tatret bercutu. Apabila tanyo kasanggup tapubun ibadat, padum boh ibadat, yang kaik tapubut, bek tapusip yang katapubutnyan, mantang le perintah Allah yang mesti tapubut, yang kaik tapubut hanya sebahagian kecil. Bek tapumada etnan berusahalah untuk menambah jumlahnya. Berusahalah untuk menambah kesempurnaannya, mutunya. Nyamban. Kemudian di dalam bab pemberian Allah daripada bahagian nafsu, maka berhati-hatilah karena ia itu fitnah. Menyosalah di dalam menyikapi, salah di dalam melihatnya, menerimanya, maka tanyo binasa dengan jih kabehyan. Kemudian Ibnu Athaillah melanjutkannya. Talabuka minhu ittihamul lahu wa talabuka lahu ghibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayatika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Bermula menuntut engkau daripadanya Allah, itu engkau tuhmah baginya Allah. Menuntut engkau daripadanya Allah, apa yang kau tuntut, apa yang kau pilih, apa yang engkau inginkan daripada segala kebutuhan engkau, kau tuntut daripadanya Allah. Engkau telah curiga terhadapnya, engkau telah tuhmah terhadap Allah.
Pakon gukun oh talake ba Allah kata tuhmah Allah. Wata yang tatumah. Pakon oh talake ba Allah gupegah kacuriga ke Allah. Wata sebenarnya yang kacurigai menawa. Allah di dalam Al-Quran kaluh menyatakan Allah menciptakanmu, kemudian Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Dalam Quran kali gupegah oleh Allah hana yang aturung bumau kecuali di atas Allah itu rezekinya. Allah sudah menanggungnya dan Allah sudah menyuruh akan kalam untuk mencatat kadar rezeki seseorang di Lauh Mahfuz. Allah kali getugaskan malaikat untuk mencatat 4 perkara. Dikala tanyo di kandungan umur serta 20 rawa. Di antara perkara yang diu catat itu rezeki. Salah satunya rezeki. Menyamanan ukuran rezeki puatra, padung, pajan, kalih kena ketetapan, kalih ditetapkan oleh Allah. Maka orangnya mentalake itu, ya Allah, Nabi kelong pulan, ya Allah, Nabi kelong dumnawa, ya Allah, Nabi kelong jinawa. Ya, padahal atanyan mandum kalih getentukan, kalih gejanjikan. Maka bila talake karena keinginan sama dengan tuhmah ke Tuhan. Tapi ke Tuhan leh gemejanji katua. Sehingga payah tapegah lom. Payah talake lom. Padahal Allah anak tua yang kalih ditetapkan akan gejuk sesuai dengan ketetapan. Yang kalih dijanjikan akan gebi sesuai dengan janji. Maka laki karena keinginan, karena sebab kemauan, karena sebab pilihan tanyo, maka laki itu tuhmah terhadap Allah, curiga terhadap Allah. Allah leh gemejanji anak tua, anak gadah di dalam ilmu Allah, anak gadah, anak lenyap. Menyeurang yang menjanji dia tapi ingat merumpak dalam kelam akibat nak tabarau. Karena orang pertama boleh jadi lim janji kedua. Alian boleh jadi orang menjanji sulit. Ya, maka wate murumpa pajan talakelom taulang lom Allah nasulit hana Allah natuwa hana menyomenan lake karena pilihan rau, lake karena keinginan dan kemauan rau itu tatuhmah kepada Allah hana adab. Nah, maka orang yang mentuhmahkan terhadap Allah tanda ia tak kenal, tanda ia tak mengenal akan Allah. Teman salah melakukan kon lake be karena pilihan rawa, lake karena sabab beribadat. Menyolake karena sabab beribadat, maka lake maknanya mendahirkan
kehambaan rau pada Allah dan mengakui ketuhanan Allah. Pakon ta melake pegah ba Allah, ya Allah long berhajat ke rawana. Sabi-sabi tiap saat dimanapun. Nyamban maka itu merasakan akan makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Allah itu bersifat dengan istighna dan Allah itu bersifat dengan iftikar ilaih. Masalah doa dari tanya kepada Allah menyatakan rau berhajat kepada Allah. Yang kedua, berdoa tanya semata-mata beribadat. Ana lebih. Maka apabila lagi nyantamu doa, hasillah lagi Nabi pegah ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa otaknya ibadat. Kedua, wa talabuka lahu ibatun minka anhu. Bermula menuntut engkau baginya Allah itu tandanya gaib. Daripada engkau itu gaib, ya jauh Allah itu daripadamu. Menuntut kamu baginya itu tanda jauh kamu daripadanya. Padahal Allah amat dekat denganmu. Allah dekat dan Ia tahu. Ia tahu bagaimana kamu. Ia tahu apa kebutuhanmu. Maka menuntut kamu baginya tanda kamu jauh daripadanya. Padahal Allah lebih dekat dengan tanyo ketimbang urat taku tanyo. Allah lebih dengan getanyo ketimbang tanyo ngendrawat. Kalau dirasakan Allah dekat, tidak akan engkau menuntut baginya, karena ianya amat dekat dengan kamu. Kelihaya wa talabuka li ghairih likillati hayatika minhu. Dan bermula menuntut engkau bagi lainnya Allah itu karena sedikit malu engkau daripadanya. Menuntut engkau manfaat atau tolak mudarat daripada bukan Allah, itu tandanya engkau sedikit malu dengan Allah. Ana malay dengan Tuhan. Padahal yang mampu Allah, yang sanggup mendatangkan manfaat ianya, yang sanggup menolak mudarat juga ianya. Maka bila engkau menuntut bagi yang lainnya daripada yang lainnya, engkau itu tak malu dengannya. Padahal yang lain itu tak berdaya, yang lain itu tidak mampu apa-apa. Maka jangan pernah engkau menuntut daripada yang lain. Artinya jangan melihat bahwa ada bagi yang lain itu manfaat. Jangan engkau melihat ada bagi yang lain menolak mudarat. Tidak ada. Maka lihatlah bahwa yang sanggup mendatangkan manfaat dan menolak mudarat Allah. Maka bergantung hatimu dengannya.
hendaklah engkau malu bila kamu bergantung dengan yang lainnya. Wa talabuka min ghairih li wujudi bu'dika anhu. Ya, menuntut engkau daripada lainnya karena jauh engkau daripadanya. Menuntut engkau daripada lainnya karena terhijab engkau itu daripadanya Allah. Nyamban keempat-empat ini adalah jadi sebab engkau itu mahjub daripada Allah Ta'ala. Ya, yang dituntut daripada hamba oleh Allah adalah selalu ingat kepadanya. Selalu di dalam hati itu hudur akan Allah. Makna hudur Allah selalu ingat kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Selalu merasakan bahwa Allah lah yang membuat dianya, yang memelihara dianya, juga yang membinasakannya. Tidak ada yang lainnya. Minallah, billah, ilallah, lillah. Lagenyan yang dituntut oleh Allah daripada hamba, supaya ade selalu dengannya, ade dengan yang lainnya. Nyamban adab getanyo sebagai hamba Allah dengan Allah. Ya, lagenyan adab menyokon menan. Ya, tak menghadap dengan Allah, maka tanyo orang yang selalu terhijab daripada mengingat Allah, selalu terhijab daripada menyebutnya, selalu terhijab daripada beribadat kepadanya. Nyamban, maka kesimpulan dua buah perkataan tersebut, adab yang tertinggi dengan Allah yaitu mumada dengan ilmu Allah, sib dengan ilmu Allah. Ya, adab yang tertinggi sib dengan mengetahui getanyo oleh Allah dan sabit hakikat ma'rifatullah dan terkaya hati daripada selain Allah. Itulah adab yang tertinggi hamba dengan Allah. Nyoku jawaban Ibrahim. Ahwate gepegah oleh Jibril, hai Ibrahim, lake ba Allah. Nekun oleh Ibrahim mengetahui Allah akan daku sudah cukup untukku daripada meminta kepadanya. Nyamban, itu adab tertinggi hamba dengan Allah. Lafaz yang sering getanyo sebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu lafaz yang mudah disebutkan oleh lidah, tapi amat sulit
untuk diamalkan oleh hati. Cakun mangat, tapi tak rasakan lagi yang cakun dengan hati tanyo amat sulit. Nyamban kabihan ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ya, maknanya semua yang zahir, yang nyata pada tiap jiwa, walau hanya sekali bernafas, sekali mengeluarkan nafas, atau sekali menghirup akan nafas udara, itu adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah pada azali. Maka kejadian apa yang terjadi kan terjadi karena kebetulan. Apa yang terjadi kan karena terjadi kebetulan. Tapi kejadian apapun yang terjadi itu adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah pada azali, yang sekarang Allah melahirkannya. Nyamban kan kebetulan awai didapatkan oksigen, maka kaku panjang umum kan kebetulan karena sebab lambat dimasukkan akan oksigen, maka dia mati. Habis telat truh oksigen. Habis apa? Karena bagah truh oksigen, bagah truh bantuan. Ka kejut imana pahlam, itu pegah kan. Itu pegah. Kejadian kemenang. Kejadian kibancit, kejadian itu adalah ketentuan. Ketentuan Allah napah kalau lebih. Mantang sekian gotu. Maka kaku hana jadi habis. Kan kebetulan bagah tu oksigen. Ketentuan Allah memang napah kabeh. Hanapat demi tali. Maka kan kejadian itu karena telat bantuan oksigen. Kan laginya yang diutile dengan hati. Persoalan pegah lidah, kata pegah laginya, kata tak pegah, tapi yang tak pegah buta tepu puasa tak pegah. Kesimpulan ji, wate tak pegah ngan babah yang sandaran ji hukum adat, hukum alam, bekna di dalam hati meyakinkan akan taksir. Dia pegah ngan babah telat ruh bantuan. Bekna dalam hati itu adalah taksir. Telat itu jid kemuasirkan. Wate ipegah le lidah bagah truh bantuan. Ya, maka hana tempat abin apa? Maka bekna dalam hati itu adalah taksir. Kan bagah truh bantuan itu muasir. Kan. Ya, jadi semua itu tidak lepas daripada takdir muasirnya
Allah. Maka le yang lidah tanyo berbicara sandaran hukum alam kadang-kadang membuat hati meyakini demikian. Itu yang masalah. Maka bicara lidah semata-mata irtibat, maka bekna dalam hati kasat atau yakin taksir. Lagi nyoile